رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Yang Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga, juga yang kita hormati Ibu Ketua pengajian kita hari Rabu di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru ini, Hajjah Hafsah Lubis. Alhamdulillah, Mudir dan Hajjah Hafsah Lubis bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Dan juga yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai atau bangun, juga yang saya hormati orang-orang tua saya, saudara-saudari saya, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir di aula perpustakaan yang kita cintai ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum ibu, kaum bapak sekalian. Mohon saya dimaafkan. Pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmatnya. Antara lain nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat iman dan Islam. Karena di sobat nyarion dapat kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita setiap hari Rabu. Dan ini merupakan yang disebutkan oleh Nabi, ada beberapa hal yang kau ingin melihat dan menikmati bahagian daripada taman surga. Memang salah satu adalah itulah yang ada di Masjidin Nabawi. Kalau kita tidak sanggup ke sana, bahwa bahagian taman daripada taman surga itulah di tempat pengajian dan tempat-tempat majelis zikir dan majelis ilmu. Kita berada sekarang di bahagian daripada taman dari surga. Alhamdulillahirabbil alamin.
desilehin Tuhan dihida kesehatan mengerti ma amang inang sasudena nasehaton sehat matobang ton mocom mayai yang itu ramodong ramangan rakwai saja ramodong ramangan ngaranodong bawa bahaya maranian Gosing pamatang yang mau narasa ramodong ngaramangan bawa maranian was-was kuseiga was-was kuseiga langsung lagi mangan non yang boleh serada mangan alhamdulillah sehat berkon minta maaf ratwai nikmat deh ramangan ramodong ngaratwai bawa nianak nama tobang laboratna mangilamuhok au beberapa kartibahan mungkin son yang namanya medis bidan dokter perawat ngadong dokuida alat aku masuk maka kateter ngadong masuk tangis dan mesti dikeluarkan jadi penyakit jadi pan mau kita yang matoba mau tolong penyakit kurmatobang on penyakit napayana jadi mudah-mudahan kita terhindar kita dari radu kita modong mana kuat ya pengeluaran aku bagus aman naik deges main kai marhamat juga amin ya rabbal alamin salawat wa salam turuh di junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan tuhita sasudena dotna itaharapkan syafaatna diari na para pudi saulakon amin ya rabbal sebelum kita mulai sama-sama kita dulu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang kita ucapkan ini niatkanlah dalam hatimu adalah pejamkan dalam adalah lubuk pikiranmu dengan tujuan solawat yang saya ucapkan ini karena banyak di sini tadi yang meminta saya lihat di sini adalah 90% yang sudah di sini mangido sinuan tunas dot sinuan boyu selulus ujian P3K selulus ujian CPNS dan dengan berkah salawat ini semoga Allah mereka ujian anak-anak dohot borunta adalah semuanya berhasil dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ikut adalah melaksanakan ujian baik P3K maupun CPNS dan berkah salawat nanti juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit diangkat Allah penyakitnya disembuhkan Allah penyakitnya dan yang telah mendahului kita semoga juga mereka mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati dan keikhlasan hati kaum bapak kaum ibu saudara dan saudari kita sasudena baik adalah barisan boru barisan parmai barisan babere barisan anak marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idokon nabinta man asrat alaya barang siapa yang kesusahan antuqudha hajatahu bahwa untuk adalah mendapatkan menunaikan hajatnya idokon nabinta fa'aksiru salati alaya pabahat kamu marsolawat tuawin nabinta fa'innaha maka sesungguhnya sipul dibukakan menghilangkan adalah yang pertama yaitu kegelisahan menghilangkan dari kita yaitu adalah kegundahan kegalauan dan kesedihan dan menghilangkan dari kita kesukaran kesulitan baik hidup ataupun tujuan dan dimudahkan kepada anda mendapatkan hajat anda wa tuqadha hajatahu wa tuksirul arzaqah dan diberikan Allah kepada kita banyak-banyak rezeki dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qari, anta mislahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan keberkatan dan kemuliaan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunaikan Allah seluruh hajat-hajat saudara kita yang mengikuti program, baik adalah ujian CPNS maupun adalah ujian P3K maupun yang menyelesaikan skripsinya dan tutelnya, dan juga adalah saudara-saudara kita yang belum mendapatkan keturunan, diberikan Allah bagi mereka keturunan yang baik-baik, dan juga diberikan Allah kepada kita adalah rezeki yang melimpah ruah bagi kita semuanya yang hadir pada hari yang mulia ini. Menghormati hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, pengajian tarian sadarion di awal bulan Jumadil Awal, 1 Jumadil Awal. Tarian sadarion pada hari Jumadil Awal bahwa kita ini adalah semuanya akan kembali suatu masa di akhir hidupnya. Sudahlah hidup pun akan berakhir. Dari alam dunia, dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam kubur. Siapapun orangnya akan kembali, akan berangkat ke alam kubur. Kubur itu, tanah itu, 5 ucapannya. Pesan untuk umat-umat na tobang-tobang. Na poso, nasihat, ustad, pejabat, aparat, konglomerat, orang melarat, semuanya sama ini. Semua mengakhiri kehidupan itu akan kembali ke alam. Apa itu kubur itu? Yang pertama, kubur itu adalah baitut turab, kata Nabi. Rumah tanah, betul?
kedua bahwa kubur itu rumah seorang diri tanpa ada teman. Siapapun dia, ya siapapun dia, tidak ada teman. Walaupun kita di dunia berjanji adalah sehidup semati, di ucapan itu di pelaksanaan no. Yang ketiga yaitu adalah rumah Baitul Uzlah, jauh daripada pemukiman. Ini ada dong ngalulok tujuh babasnya, jauh dari pemukiman. Yang keempat bahwa dia itu rumah yang sangat gelap gulita, indah dong penerangina apapun gelap. Dan yang kelima, rumah binatang buas seperti ular, kala dan semua manusia, semua kita akan kembali ke sana. Nalaga, najat, nadolom, nabontar, semuanya akan kembali. Tapi ingat pesan Nabi kepada kita, walaupun demikian alam itu, kubur itu dua fungsinya. Yang pertama fungsinya adalah kubur itu walaupun Anda lihat sempit dan semuanya kita berada di sana, itu juga bahagian daripada taman tapi bisa juga kubur itu adalah itu sempit, namanya itu juga adalah hukratan min hufarin, bahagian daripada lubang akhirat. Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Yang satu atau dua? Yang satu taman surga, yang dua taman daripada Allahumma ja'al qabarahu rawdatan min riyadil wa la taj'al qabarahu. Dia tidak pilih. Dia Raudatan. Kalau kita pilih Raudatan min riyadil jannah, tentu ada persiapan yang mesti kita laksana. Itu dulu. Mesti harus ada yang mesti kita persiapkan. Apa yang kita perlu kita persiapkan ke sana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau memang Anda ingin ke sana, tapi ingin atau tidak ingin pasti ke sana, maka persiapkanlah dirimu minimal ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa menerangi Anda, yang bisa menyelamatkan Anda, yang bisa menemani Anda, yang bisa adalah menjumpai Anda. Anda minimal adong 4 perkara na mesti kita laksanakan, tua dan muda, ustaz atau masyarakat, pejabat atau konglomerat, ulang lupa mempersiapkan na 4 perkara. Mana yang pertama kata Nabi adalah laksanakan, yaitu adalah sholat. Sholat tadi pagi. Aku mau mentata dan menunggu lokat. Nama rulang usapai unjuk mengaji PPSMP isi nasi sembahyang subuh hari sholat disebutkan Nabi. Siapa orang yang sholat baridai, dua yang sangat dingin, dijamin masuk surga. Maksudnya sholat subuh dan sholat dan dua jaminan tasaruh ini adalah surga. Sholat ini kalau bangunan misalnya, inilah semua senteranya, indahnya, baiknya bangunan itu adalah tergantung di dalam sholat. Contohnya, adong bagas menggodam, deges, bagas menggodam, aekna deges, kamar mandinya mantap, tamannya bagus,
Alatnya ada, cuman tidak ada lampu listriknya. Mau tidak? Wala sudena tersonon nada sumbayang ida. Anggota susumbayang sudena. Golap ada, golap kehidupan, golap pula di dalamku. Kalau memang Anda kepengen kubur kita terang, adalah laksanakan minimal kata Nabi. Walaupun Anda di malam hari dalam keadaan kedinginan merasuk ke dalam tulang, gelapnya bukan main, kau laksanakan sholat tahajudmu, nanti kau dapatkan dalam kuburmu bagaikan kau berada di malam bulan purnama. Amin ya Allah. Sedia. Bila makna 2 rakaat kau laksanakan sholat tahajud, tongkinai di dunia enggak beda apa. Tapi tongkinai teman setia kita bahwa kubur itu terang beneran. Gara-gara apa? Bukankah saya dulu yang pernah kau sholatkan di malam hari, dinginnya menyantak sampai ke tulang, gelapnya adalah bukan tanggung, kau adalah tersesak-sesak menuju kamar mandi, tapi kau masukkan dirimu untuk menghadap ilahi Rabbi, sedangkan orang dalam ketidur. Sedangkan saya sekarang inilah lampumu terang beneran. Jadi mikuburi rawdatan min riyadil jannah. Itulah bahagian yang mampu menerangi manusia di alamku, yaitu rawdatan min riyadil, termasuk adalah sholat yang bagaimana? Tentu sholatnya itu yang berkualitas. Walaupun bagaimana setua apapun kita, tidak pernah kita adalah berhenti belajar supaya untuk lebih melaksanakan sholat lebih bagus dan lebih baik. Karena visi misi sholat jelas, tanha anil fahsya'i, bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan sholat dulu. Kemudian yang kedua, sembahyang mang sering ingat di dalam sembahyang ba'adong nah tidak adalah Nabi tidak suka di dalam apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha arba'a al-'abatu bis-salat wal-lawi bil-qira'ah war-rafasu bis-siyami wat-tuhaka 'indal khabar. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada 4 golongan. Allah tidak menyenangi kepada 4 golongan atau 4 perkara. Yang pertama, al-'abasu bis-salat, kata Nabi, yaitu bermain-main di dalam sholat, marsianyang-sianyang di waktu sholat, mamolus menjodohnya puting sendirinya. Kamu udah itu berarti membiasa kamu. Ini dia bermain-main dalam sholat. Yang dituntut kepada kita ahsanu amala, lakukanlah yang terbaik. Mulai dari perhatian mending kita perhatian. Siang istinjamu. Benar dulu. Siang ulah benar istinjamu. Harapan akan baik wudukmu. Kalau baik wudukmu, harapan akan bagus sholatmu. Istinjamu, hadas kecilnya wuduk. Mandi wajibmu, hadas bagus. Mandi wajibmu bagus adalah ada, yaitu wudukmu. Bagus sholatmu, alamat bahwa kamu itu akan mendapatkan 2, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar.
Jadi kau kena tolong nama Marsya, tetap kita Marsya aja. Beres. Jadi tidak boleh bermain-main di dalam sholat. Allah tidak suka karena kita menghadap Dia. Diangkat kedua tangan, dimulai daripada takbiratul. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar, itu lapasnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram maknanya rukun pertama salat takbiratul. Mana makna takbiratul ihram? Maknanya takbir niat. Ihram artinya niat. Takbir berniat. Usolli itu lapasnya. Di mana Allahu Akbar? Dari niat itu dimaksudkan di mana? Antara alif dan ra. Allahu Akbar. Itu takbiratul namanya takbir marniyah. Yang kedua tangan, asal dua tangan, setangan. Hormat beda. Asal dua. Tujuannya menundukkan, menghambakan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu. Dan sudah menyurah. Dia tolak dari mana orang, dia tolak dari bulu, dia tolak dari tembak, kemudian dia angkat tangannya. Beda tentara Israel roh masih sakti aja be. Tawan kala nama. Dia tolak di kau be. Alat Israel untuk ngeramang banting dan musuhani sudah menyerah. Kita menyerah, menghambakan diri kepada Allah. Bulanina masuk penjara kan? Bulanina masuk neraka. Masuk neraka. Ya dong sudah mah. Kita sudah nah. Bulanina kena sudah mengangkat tangan mana? Ada ungkapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marbondong-bondong menuju surga. Semua ini nanti pilih pengajian sudah berbondong-bondong menuju surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Itulah yang kita cari. Coba bagi ibu dan hormat. Itu yang pertama. Allah tidak senang melihat hambanya yaitu bermain-main di dalam sholat. Yang kedua, wallahu fil qiraah. Apa kata Nabi yang kedua? Wallahu, yaitu bergurau di dalam membaca Al-Quran. Bergurau di waktu membaca Al-Quran. Ini dalam keseriusan. Minta maaf kepada Bapak Ibu, tidak ada bacaan di muka bumi yang disuruh diam untuk mendengarkannya kecuali membaca Al-Quran. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u, diam kamu, wansitu, diam kamu. Dari ulama kali kisahnya orang membaca Yasin kali jawab. Sadia tomo, serius judulnya. Di waktu kita membaca Al-Qur'an, harana Al-Qur'an udah dibaca, kita diam saja kitab Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, marniat atau tidak berniat dapat pahala. Apalagi dapat usai pahala menanggung, dapat usai pahala mamaligi, pahala menanggung, pahala membaca kehadirannya, dan pahala mendapatkan dan mendengarkan isinya dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang kita waktu ada orang membaca Al-Quran, dia mengatakan sigaretnya dapat kuliahnya, dia. Dan yang kedua, di waktu dia orang mengajar Al-Quran, dia kadang-kadang mau manu-manina atau dia pula
yang baby Allah herpak bukannya ada nih ya macam-macam gara-gara tak boleh, tidak ada. Allah tidak senang kalau ada orang yang baca Al-Quran dia berbuat sendamu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah warrafasu fisya, yaitu berkata-kata kotor sedangkan dia dalam mengerjakan ibadah baik puasa wajib atau puasa adalah yang wajib dua, satu yang diperlukan yaitu Ramadan, yang kedua adalah nazar yang dinazarkan, yang ketiga puasa sunnah, baru yang keempat puasa qadha itu yang wajib. Qadhaan memang perintahnya atau nazar dan juga sunnah. Janganlah berkata-kata kotor di tatkala kita mengerjakan ibadah puasa. Yang keempat yaitu wadhaka indal qabri, ketawa terbahak-bahak di waktu Anda ikut menyelenggarakan menguburkan mayat di dalamku, itu Allah tidak suka kepada orang-orang yang demikian. Walaupun ada lagi perkara yang lain yang tidak disukai, ini memang tidak disukai Allah, tapi ada pula perkara dialah dibolehkan dalam agama tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada dua, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha Allah abtaghil halal ila Allah wa hiya at-talaq. Allah tidak menyenangi, tidak adalah suka kepada orang yaitu yang namanya halal dalam agama, tapi benci Allah kepadanya yaitu adalah tolak dan sumpah. Paulak ada boruna marasumpah. Itu yang dua itu mengucapkan kata-kata tolak kepada istrinya, walaupun itu dibolehkan dalam agama, tapi Allah tidak menyukainya. Kalau tidak disukai oleh Allah, berarti ada yang disukai Allah. Apa yang disukai? Nikah. Nikah, itu bedanya itu. Nikah sunnah berarti disuruh, yaitu Allah tidak suka kepada cerai, kan begitu. Itu lawannya. Kau bapak, kau ibu hormati. Yang kedua adalah sumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, Allah tidak menyenanginya. Kemudian itu dari yang pertama yang bisa menyerangi kuburan seseorang itu, menyelamatkan seseorang itu dalam kuburnya, yaitu adalah melalui salat. Yang kedua yaitu sedekah. Salat dan sedekah sering digandengkan Allah dalam Al-Quran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum infakkan. Setelah Anda beriman kepada Allah dan perkara yang baik, yuqimuna sholat, dirikanlah sholat, dan sebahagian yang kami berikan kepadamu kata Allah, maka infakkan. Cukup namanya zakat, kurang zakat namanya sedekah. Yang keikhlasan sedekah. Kemudian adalah kalau bendanya yang kau lakukan sedekah, kalau materinya kau berikan, itu namanya infak, yaitu kita berikan. Ini termasuk bahagian yang bisa menerangi manusia, menerangi kaum mukminin dan mukminat dalam kuburnya dikarenakan faktor sedekah. Soalnya ini lagi bulan-bulan bisa ini. Bulan-bulan sama gini. Ibu kalau bulan-bulan balik Tuhan. Ya, yang baiklah dengan
indana binotu sanadi amalun ikhlas. Apakah sedekah nikah? Apakah ya paling kecil lah sedekah itu minimal yang namanya sedekah itu juga bagian sedekah. Kau memberikan belanja anakmu itu sedekah. Kau berikan sebagian penghasilanmu suamimu sedekah, atau suami berikan kepada anak-anaknya istrinya, itu merupakan sedekah. Ikhlas. Ulang tahun Senin konbuse. Nah, tos kau sudah murah. Ulang tahun sama-sama nih. Yang baik, nggak tahu kita yang jelas keikhlasan yang dicari, keikhlasan. Sedekah. Yang ketiga, yaitu adalah menyelamatkan manusia, menerangi manusia dalam kuburnya, qiraatil Quran. Sapiloma menikah soal sayat sapiloma nadong sabor yang dibaca daripada Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya minimal membaca lagi suping nih pak. Ibege suping nih pak. Ibege alak pentong ngamau deges. Hindari dari mengaju di bawah mana bisa. Mamolus kalau lewat mon. Samping basi bagi uang mengaji siang, yaitu adalah namanya ibadah. Yaitu yang mampu menyelamatkan manusia, menerangi manusia dalam kuburnya. Yang ketiga yaitu adalah qiraatil, membaca Al-Qur'an. Goyang ke kanan. Tetap saja tuh sini. Nah, teruskan. Yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Budayakan, kita usahakan baik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita cinta membaca Al-Qur'an. Salah satu itu amanah, kewajiban ayah. Tu ayah doa tumat tu danana. Ayo pernah minta atibu auladakum salasata isalin. Ajari kamulah kepada anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyukum, cinta nabimu. Yang kedua, hubbu li ahlil bait, cinta kepada keluarga Nabi. Dan yang ketiga, hubbu tilawatil Qur'an, cinta membaca Al-Qur'an. Yang membaca kita ini kewajiban mengajarkan kepada sang anak keturunan kita, hibbu, cinta, senang membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kita juga senang membaca Al-Qur'anul Karim. Nanti di alam kubur kita, kita seorang diri, datanglah menjelma. Datanglah dia. Siapa kamu? Sayalah dulu yang pernah kau baca. Sayalah dulu yang kau baca di atas dunia. Inilah teman setiamu. Memang kau dulu adalah di sini seorang diri, tapi sekarang tidak saya biarkan kamu di sini sampai hari kiamat. Inilah dulu yang kau baca itu di atas dunia, yang pernah kau katakan saya sebagai
Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Al-Quran, senangilah baca Al-Quran, dan wariskanlah Al-Quran kepada anak cucu kita. Nantinya bahwa Al-Quran itu dia bacakan adalah di tatkala kita akhir hayat kita, bukan tanggung senangnya di tatkala Anda mengucapkan di sampingmu, yaitu ada orang yang membaca Al-Quran. Itulah salah satunya kita telah mendapatkan kebahagiaan nantinya di alam kubur kita, orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul. Dan yang terakhir, yang keempat, biasakan dirimu yaitu membaca tasbih. Biasakan dirimu membaca minimal dalam hadis subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang membacanya, man qara'a subhanallah wa bihamdihi mi'ati marrah fi yaumihi, setiap harinya Allah ghafara dzunubahu walau kana, adalah walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ada yang bisa menghapus dosa dengan ucapan, termasuk diantaranya kalimat habis tasbih ucapkan dengan kalimat adalah takbir. Kalimat habis takbir tahlil. Maka selalulah anda ibu selalu membaca tahlil sebelum orang lain memusikkannya ke telingamu, kalimat tahlil. Mau boleh apa enggak? Mau apa? Mau? Kamu borok baca. Mau bola tidak dong? Yusuf kondon mati suking ni ba? La ilaha. Jadi sebelum ucap kondoman kusuping ni ba kalimat la ilaha illallah, sering-sering juga ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kaum bapak, kaum ibu yang hormati, ada tasbihnya subhanallah wa bihamdihi. Ada juga yang disebutkan lebih tinggi dari situ, yaitu kalimatani khafifatani habibatani lirrahman sakilatani fil misan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Ada dua kalimat. Ada orang mengatakan, sering saya dengarkan ucapan sambutan, dua kalimat yang sangat besar dan mudah diucapkan, berat dalam timbangan dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina wa ala. Itu salah. Bukan itu yang dimaksudkan. Ada kalimat itu, lafaz hadisnya itu, periksa yang sudah pernah belajar di sini Bulughul Maram, hadis terakhir di kitab Subul Salam, hadis terakhir daripada kitab Bulughul Maram itu kalimatani habibatani rahman sakilatani bil misan, yaitu subhanallah subhanallahil azim. Sambung semuanya. Sudah ada kalimat itu, dari mana kau suka, kata Nabi, terserah. Apakah dari subhanallah, apakah Allah Akbar, apakah dari kalimat, terserah. Tidak mengeluarkan, tidak menyusahkan kamu dari mana kau mulai. Boleh, terserah dari mana kita mulai. Cuma yang sudah biasa dilakukan daripada tas subhanallah wala wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Tambah kata Imam riwayat Imam An-Nasai satu kalimat lagi, la malja
6. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La malja min Allah illa ilaihi, la malja min Allah illa ilaihi, la malja min Allah illa ilaihi. Kita akan berakhir dari Allah, tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah, kepada Allah. Itulah kita. Maka kita lakukanlah bahwa amalan yang demikian bertasbih, baca haula wala quwata illa billah, itu tempat kapsun min kuzusil jannah, yaitu satu tabungan daripada tabungan di dalam surga. Itu ucapan la haula. Jadi dapat bocumi mainan nanti. Nah, pertama, saya ulangi kembali, bekal saya yang akan saya persiapkan menuju Raudhatam min Riyadil Jannah, taman daripada bahagian taman surga. Yang pertama saya tetapin adalah yaitu melaksanakan sholat. Yang kedua adalah bersaudara. Yang ketiga adalah baca Al-Qur'an. Yang keempat bertasbih kepada Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bapak, kau ibu yang hormati, tentu itulah kubur itu bahagian daripada Raudhatam min Riyadil. Bagaimana pula kubur itu hubratan min hufarin niran, yaitu lubang daripada api neraka. Nah, kini bagi dua, satu kubur Raudhatam min Riyadil Jannah, yang kedua hubratan min hufarin, lubang dari api neraka. Sama terus supaya maaf, sama terus kotik naik. Tentu ada juga yang kita hindari, tentu ada yang kita hindarkanlah supaya kuburmu tidak bahagian daripada lubang dari api neraka. Hindarkanlah dari dirimu. Yang pertama adalah kasih, yaitu dus. Ulangi basai parjuk, ulangi basai pargamus. Itu salah satu sikap daripada yang mustahil pada diri Nabi. Yang pertama adalah Nabi itu sidik, yang kedua itu adalah yang namanya amal. Tapi lawan daripada sidik benar, yaitu adalah ingat bahwa innal kadhiba, sesungguhnya dusta itu kata Nabi, yahdi ila fujur, adalah menunjukkan kepada salah satu kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ila nar, sesungguhnya orang yang durhaka itu tempatnya dalam api neraka. La takun, janganlah jadikan dirimu tergolong dicatat orang bahwa kamu sebagai si pendusta. Maka janganlah kita termasuk orang yang dusta. Itu yang pertama. Jangan selalu berbohong, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Hati-hati yang tanda tangan cek kosong. Pulang kerja kalau sama berbahaya rekan ya. Pulang berbahaya rekan resingan dan tanpa stempel kotak jadi rekan itu bisa. Karena markat orang nih. Setelah sama. Kemudian yang kedua, hindarkan dari dirimu kata Nabi khianat, lawan dari amanah. Apa itu khianat? Bahwa tidak mengindahkan amanah. Apa amanah yang diemban dulu? Amanah diemban minang pernah kepala desa dan sebagainya. Yang paling tinggi amanah, jangan kau khianati.
kedua-duanya meyakinkan satu yang lainnya, tidak pernah membuat Allah kecewa. Yang dia bikin adalah apa? Kanon yang pertama, marsiyakinan, memupuk keyakinan bersama, tidak ada keraguan antara suatu pasangan. Contohnya, ulah dong pakai keraguan ini, roh telepon tuh handphonemu. Nah, yang kedua telepon ini, menyilmuk-nyilmuk kindaran di depan suami ini, ada apa? Tentu ada apa-apanya. Suami juga demikian, datang telepon, tidak mau menerima dari depan istrinya, ada apanya? Tentu ada apanya. Berarti adalah sudah ada di situ, tidak membangun saling kepercayaan, keyakinan di antara kedua, berarti hilang amanah. Ayah, amanah buatmu, amanah yang terbesar keluargamu. Bagi suami yang ada di sini ada istrinya, ingat bahwa amanah itu kalau istrimu tidak sah, maka istrinya dapat dosa. Suami pun kau tak tanggung dosanya karena kau pimpinan. Istrimu tidak puasa, bahwa istri tidak puasa, istrimu berdosa, kau juga ikut berdosa karena itu di bawah tanggung jawab. Kalau keluar ada istrimu membuka luka aurat, maka adalah istrimu berdosa, kau juga dapat dosa karena itu di bawah amanah dan di bawah tanggung jawab oleh sang suami. Ini bukan hanya dipertanggungjawabkan adalah di muka umum, bukan di dalam negara tua sejauhnya, akan tetapi adalah itu di hadapan Allah, amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Amanah, maka untuk itulah janganlah kau mengkhianat, janganlah khianati cintamu yang pernah kau berikan kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, asap yang paling banyak dirasakan orang dalam kuburnya, di samping dusta, berkhianat, yang ketiga selalu dia adu domba. Namimatun, selalu pekerjaannya mengadu domba. Gosok sana, gosok sini, angkat sana, dan buang sana. On madaliar di mana kita on dan buang sana. Saling ejek mengejek, saling gosok menggosok antara satu sama lain. Rodanya ia nahana, rodanya ia nabetengana, ini semuanya. Ini yang kita khawatirkan. Yang diadu domba antara kita sesama kalau kita marbadai gontok-gontokan, naman tataise. Jadi jangan hal yang demikian. Saya minta maaf kepada kalian, pada kita semuanya, janganlah kita selalu mengadakan adu domba, baik yang kecil dan para keluarga, berjilid tetangga, bersaudara dan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Penyakit yang luar biasa di tengah masyarakat, yaitu adalah namanya adu domba. Yang keempat kata Nabi, yang banyak orang mendapatkan kesengsaraan di dalam kuburnya, dan kuburnya bisa menjadikan adalah hufratan min hufarin niran. Disebabkan apa? Minta maaf, yaitu adalah tidak istinja, yaitu masalah buang air kecil atau buang air besar. Sepele perbuatan itu, tapi akibatnya sangat fatal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanassahu anil bauli fa inna 'ammata 'adzabi tabari minhu. Bersihkanlah di waktu kamu adalah buang air kecil, karena kebanyakan siksa di dalam kubur gara-gara buang air. Indamar istinja. Berdua ayahi. Lo kenal semua istinja di kuburan dia piaan. Tidak bisa. Ini nih kecil urusannya, tapi besar adalah akibatnya. Agama yang mengajarkan kita Islam itu bersih. Islam itu bersih, harus dihindarkan dari kita. Baguslah kita, yaitu adalah beristinja. Sebelum istinja dianjurkan kita juga adalah berdaham-daham supaya keluarlah. Ya, itu yang
dianjurkan bagi kita bahwa adalah azab dalam kubur, kebanyakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah gara-gara dia tidak pandai buang air, pandai dia buangnya tapi tidak pandai dia membersihkannya. Ini masalah dia yang membersihkan itu. Bagaimana yang benar? Tentu tempat keluar najis itu Allah alirkan air, bukan diusap-usap kuda. Yang usap-usap kuda hiasi. Tempat keluar airnya itu alirkan air, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasa sahnya. Musalnya dalam yaitu adalah membersihkannya kecil. Itulah banyak orang mendapatkan azab dalam kuburnya dikarenakan karena tidak pandai adalah membersihkan kotorannya, baik adalah buang air kecil maupun buang air besar. Kaum ibu, kaum bapak yang hormati, kukira cukup sekianlah pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu bertasbih kepada Allah, mengingat Allah. Ingat, minimallah kau utarakan kalimat la ilaha illallah dalam hidupmu tiap harinya, 10 di waktu pagi, 10 di waktu sore. Karena kalimat la ilaha illallah itu yaitu adalah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan dosamu adalah satu, dan juga adalah yaitu menempatkanmu jalanmu menuju surgamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu surga itu dibuka Allah, pintunya itu surga itu yaitu adalah la ilaha illallah, sedangkan alat kuncinya yaitu adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukalah, baikilah pintu surgamu itu dengan ucapanmu dengan la ilaha illallah. Biasakan di dunia ini dan bersolawat kepada Nabi selaku alat pembuka. Kita bikin saja sedikit. Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai koyak sama selama hidup sampai mati. Dapat? Sama-sama ikutin saya. Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai koyak selama hidup sampai mati. Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci ini, koyak selama hidup sampai mati. Janganlah sampai koyak selama hidup sampai mati. Biasakan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup membacakan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan tabi'in semuanya. Juga kita hadiahkan suratul Fatihah ini kepada keluarga kita semuanya yang hadir pada hari yang berbahagia ini, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأسر مقاصدنا وبلغ مرادنا، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، واهدنا صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.